jalan-jalan ke Cisarua. Jangan lupa lihat ikan paus. Hai teman-teman semua. Welcome back to Radius. Berilah tepuk tangan Bukan, untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Padre Pio Wisnu Ambujati. Nama saya Marcelinus Darendra. Dan hari ini merupakan hari yang sangat Spesial, ya. sangat membanggakan kami itu bisa ada di acara ini karena kami kali ini akan mewawancari seorang yang luar biasa sekali. Karena kali ini kita akan mewawancarai seorang alumni dari Polisi Canisius. Betul. Siapa lagi kalau bukan Menko Perekonomian Republik Indonesia Pak Erlangga Hartarto. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Sore, terima kasih. Ini di Canisius bukan? Kenapa Pak? Podcastnya di Canisius bukan? Iya Ya Pak, Pak, ini di di Canisius. Udah di Canisius. gitu Pak. Iya. Zaman Bapak dulu nggak ada, sekarang ada. Dulu yang ada mic-nya doang. Iya Pak. Gimana Pak? Kabarnya baik Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, puji Tuhan sehat. Bagaimana Pak? Mungkin dalam tiap kesehariannya saat ini sedang ngapain aja sih Pak? Kira-kira menjadi seorang Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia gitu. Ya, kalau sekarang tentu kalau kegiatan ekonomi kan lagi rame-ramenya. Artinya tantangan dunia global dan domestik sesudah COVID ini kan belum selesai. Betul. Secara ekonomi makro, perang Ukraine masih ada, tensi antara Cina Amerika masih kuat. Kemudian Indonesia sendiri sesudah jadi tuan rumah G20, negara 20 terbesar dunia, sekarang juga memimpin ASEAN. Jadi PR-nya masih banyak. Tidak sebanyak PR waktu di Canisius. PR-nya lebih banyak lagi ya Pak Menko. Lebih banyak lagi ya Pak. Betul, lebih banyak lagi. Ya. Nah. Cuman bedanya kalau sekarang, kalau PR-nya tidak selesai, yang marah publik Pak. Kalau dulu kan kalau nggak bikin PR yang marah cuma guru Pak. Iya betul Pak. Bener Pak. Sekarang kalau dulu kan kita SMA kan masih dimarahi. Iya, dimarahi sama guru ya. Sekarang Pak Menko tanggung jawabnya lebih besar. Lebih besar lagi ya. Terhadap satu negara. Betul banget. Tanggung jawabnya. Nah, Pak Menko kan dulu alumni dari Kolese Canisius nih Pak. Dulu kalau nggak salah tahun 1981 Pak ya? 81 betul. 81 betul. Nah, seperti yang kita ketahui kan Canisius zaman dulu, zaman Bapak sama zaman sekarang itu kan berbeda Pak. Mungkin Bapak dulu bisa menceritakan kira-kira Canisius zaman tahun 80-an itu kayak gimana sih Pak? Nah terus juga waktu 80-an Canisius lagi ngetop banget Pak. Woi. Jakarta. Amin. Dari dulu kan itu biasa. Kita anak Canisius tuh dari dulu punya superiority complex. Rasa superior. Apalagi pada waktu itu kan dalam pertandingan olahraga, basket dan yang lain rata-rata juara terus. Iya, benar. Luar biasa. Dan sehingga kalau namanya sekolah anak laki semua kan pengen ngetop di Jakarta. Iya. Apalagi di pusat Jakarta ini. Nah itu waktu itu suasana seperti itu. Dan juga tentu kalau dari guru galak-galak lah. Kalau sekarang kan nggak ada yang disuruh ya mungkin kalau sekarang lebih lebih galak orang tua daripada gurunya. Kalau dulu lebih galak guru daripada orang tuanya lah gitu. Perbedaan ini. Kalau sekarang kan guru takut kalau orang tua marah kan. Benar. Nah, Bapak kan udah bisa sampai sekarang bisa duduk di kursi kementerian ini, nilai-nilai apa saja sih Pak yang Bapak pegang dari yang diajarkan oleh Canisius ini ke Bapak sehingga bisa survive sampai sekarang di kementerian ini? Betul Pak. Dengar-dengar Bapak pernah jadi OSIS juga Pak di sini. Ya Pak. Pernah jadi OSIS tuh? Iya katanya. Wah. Mungkin Bapak bisa. Jadi yang pertama belajar tuh belajar kampanye. Wah. Dulu kampanye tuh di lapangan basket itu yang di lapangan bola itu di belakang ada kawat yang tinggi di belakang gawang. Nah itu pasti spanduk paling tinggi itu dari tim saya itu. Panjat ke atas itu. Nah, itu belajar kampanye.
Nah, jadi karena kasihkan kampanye sampai sekarang juga masih kampanye terus. Aduh, gokil. Waduh. Keren, keren. Keren. Masih Eh, sekarang ya. Masih bawa. Soalnya masih Terus, menjalankan Lanjut, ya, Bos. gitu. Betul, betul. terus kedua dari dulu sering outdoor melalui gerakan pramuka itu. Di Kanisius kan ada tuh 005 itu. Berarti Bapak dulu sering pramuka, Pak? Dulu sering pramuka. Anjing ya. Wah, anak. Pramuka kan kalau Kanisius kan nomor 5 tuh. Nomor paling rendah di Indonesia Kanisius Oh iya, Waduh. nomor 005. Ya. Betul, iya. Gak salah. Dan tentu pelajarannya harus siap sedia terus. Be prepared. Jadi itu sampai sekarang kepake. Kita harus selalu siap sedia. Wah, gitu. Selalu Wih, siap sedia bener. apapun masalahnya. Iya, bener banget sih. Jadi, Terus kedua pelajaran berikut survival. Survival. How to survive. Yang ketiga tentu kalau dulu kalau nggak belajarnya nggak selesai kan gurunya galak-galak. Apakah dinilai dadakan ujian nilainya dapat 2 semua atau suruh lari lapangan bola. Waduh. Yang lebih kasar lagi ada yang digambarin gitu. Waduh. zaman Zaman dulu, zaman 80. Nah, Biasa. zaman dulu ya kalau maju suruh ke papan tulis dikasih itu rambutnya dikasih kapur. Jadi kalau zaman sekarang ada yang rambut putih bijaksana dari dulu SMA pun kalau kurang belajar ya rambutnya diputihin. Udah dari zaman dulu berarti. Bener, iya. Berarti rambut putih itu dari kapur asal-usulnya ya? Asal usulnya dari kapur berarti. Bener. Dari guru-guru itu. Iya, bukan makin tua ya? Bukan. Dari muda pun juga udah ada kapur, Iya, putih ya. jadi bijaksana kita saat SMA. Berarti harus sering dimarahin guru ya? Sering dimarahin guru gimana tuh, Pak? Jadi kalau sering dimarahin guru disuruh ngepel itu berarti pelajarannya dalam betul. Oh, udah sampai ke otak gitu. Iya. Iya udah sampai ke otak. Betul. Nah tuh, lu sering dihukum gak nih? Wah, kebetulan jarang sih, Pak. Oh, Anak-anak rajin sih, betul. kebetulan. Puji Tuhan. Nah, kalau jadi anak rajin berarti kurang teruji. Oh, kurang terus. Bandel. Kita gitu bandel. Bertanggaran. Kayak gitu betul bandel. Moderator Kita berdua nih kayak gitu. Pak Erlangga, kan kemarin nih Pak, minggu lalu kita merayakan Hari Lahir Pancasila nih Pak. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Erlangga, mungkin Bapak kan melihat aktivitas para pemuda saat ini. Kira-kira seberapa penting sih Pancasila itu hadir di tiap kehidupan para pemuda gitu Pak? Ya, khususnya kita pemuda-pemuda yang masih menemukan jati diri. Betul. Gimana saran-saran Bapak Iya. biar bisa kayak Bapak ini kan. Nah, betul. Ya kalau saya lihat kan rata-rata masyarakat sekarang kan dengan berbagai perkembangan teknologi, perkembangan digital, perkembangan belajar, bisa belajar work from home, itu individualisme itu menjadi semakin tinggi. Oh, Nah kalau kita bicara Pancasila, kita bicara kegotong royongan. Nah mungkin itu yang kita harus dorong bahwa kita ini salah satu contoh dalam penanganan COVID diselenggarakan secara gotong royong. Baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, sampai kepada RT RW, sampai dengan desa. Dan kebijakan yang diambil tuh partisipasi masyarakat, saling bantu, saling dukung. Nah itu juga berjalan. Jadi saya rasa sangat relevan gotong royong ini untuk terus didorong pada para pemuda yang sekarang, karena itu nilai-nilai yang sangat Indonesia. Negara lain kan tidak. Kalau negara lain mendapatkan jaminan sosial itu dengan social benefit program dari pemerintah. Kalau di Indonesia kan gotong royong, orang tua, keluarga, tetangga ini saling membantu. Nah ini yang paling penting. Tapi kalau di kelas jangan gotong royong, itu namanya nyontek. Betul. Iya. Kanan di sorot kita ya. Nggak boleh menyontek. Bihanes. Dari zaman dulu berarti ya Pak, Bihanes itu ya Pak. Iya Pak. Zaman dulu itu wis ditekankan. Kita kan Zaman dulu kerjasama, kalau di kelas kerjasama yang tidak boleh ketahuan. Tidak boleh iya, waduh, berbahaya. Berbahaya itu. Waduh. Bahaya itu. Nggak boleh. Berarti kita sebagai pemuda itu harus membangun nilai kerjasama tuh. Betul, walaupun kalau ujian nih jangan kerjasama. Iya betul, supaya kita semua saling bersatu gitu kan. Betul. Apalagi kita yang memegang masa depan bangsa. Betul. Gitu banget kan. Betul. Nah,
Tapi kalau kita mau membantu masyarakat, silakan kerja berkelompok. Wah, Oh iya. iya. Karena belajar kan secara berkelompok itu akan ada membentuk teamwork. Dalam teamwork kan perlu juga ada toleransi dan ada leadership. Sehingga bisa menuju tujuan yang sama. Nah itu bagus untuk didorong di sekolah. Iya, iya. Nilai leadership sangat penting banget Sangat ya. penting berarti. Apalagi mungkin nilai leadership yang Bapak dapatkan di Canisius ini bisa Bapak gunakan hingga sekarang ini. Iya nggak, Pak? Leadership ini terus dilakukan mulai dari dulu namanya PPSK, sekarang OSIS atau PPSK nih di. OSIS Pak, Iya. OSIS. Nah, sekarang namanya OSIS. Kalau dulu saya branching out, jadi bukan hanya ngurus Canisius, tapi ngurus sekolah Pangudi Luhur, Tresia, Santa Ursula. Jadi kita punya 5 OSIS yang bekerja sama untuk membuat kegiatan bersama. Nah, itu salah satunya agar tambah terkenal di sekolah-sekolah yang lain kan gitu. Iya. Terus juga kita kerjasama dengan Loyola dan De Brito, Oh jauh-jauh ke Semarang maupun ke Jogja. Jadi pada waktu itu kegiatannya melebar dan meluas. Dan kunci sukses itu karena pernah dimarahin sama kepala sekolah Teresia maupun Ursula. Wah, Nah, itu baru dianggap sukses itu. Para yang suster. bukan cuma pater doang di sini. Bukan cuma pater, jadi mesti tambah lagi, bukan hanya pater, kepala sekolah lain pun ikut marah. Berarti kita sangat berpengaruh waktu itu. Iya benar. Sampai sekarang sih. Iya, iya. Berarti zaman Bapak itu bukan hanya di internal Canisius saja, cuma juga ambil kerjasama dengan sekolah-sekolah di luar Canisius gitu ya, Pak? Iya, kita ambil kerjasama, ambil kegiatan bersama juga. Iya. Berarti menjalin networking dengan sekolah-sekolah. Networking kita sudah mulai, ya, pada waktu itu. Ada ini nih, namanya Raga Muda kan? Betul gitu. Untuk zaman sekarang lah, lebih relevan zaman sekarang. Sama dengan sekolah Aliza. Betul. Nah, terus kan Bapak nih sebagai alumni Canisius, gimana sih Pak perasaan Bapak sebagai alumni Canisius, serta apakah masih sering kontak-kontakan dengan alumni-alumni lain, atau Bapak udah sibuk dengan jabatan Bapaknya sekarang, malah jadi jarang kumpul-kumpul deh Pak? Kalau WA grup angkatan 81 masih ada. Oh masih ada? masih aktif, Masih aktif. Terus alumni kita masuk di WA grupnya ada AMC 64. Iya, iya. Anak Menteng Canisius 64. Menteng Raya 64 itu. Ya. Jadi kita tetap jaga, walaupun saya sebagai anggota pasif, saya nggak aktif di WA, tapi saya monitor seluruh teman-teman. Ya, jadi kedua ya tentu saya lulus 32 tahun yang lalu dan saya selalu menjadi the proud Canisian. Wis, the proud Canisian, harus bangga. Harus tetap bangga dengan Canisius. di Ada. itu Canisius. Keren banget. Berarti nilai yang ditanamkan di sini emang masih dipakai, masih relevan untuk masih kehidupan relevan. luar. Iya. Jadi nggak cuma berhenti di Canisius saja, tapi bisa dipakai di kehidupan selanjutnya. Makanya Pak Erlangga memperoleh jabatan lebih bertanggung jawab lagi lagi terhadap negara ini. Betul banget. Bukan cuma tadi kan lingkupnya cuma di sekolah, cuma di mungkin sekolah Jakarta doang, tapi sekarang udah bisa di negara ini. Kira-kira cara menjadi sosok seperti Bapak itu bagaimana, Pak? Ya, pesan-pesan untuk Iya, anak Pak. muda Yang mengidolakan Bapak ini menjadi Bapak nih gimana nih? Ya, pertama tentu apa yang menjadi kewajiban diselesaikan, yaitu sekolah kan. Sekolah kan menjadi kewajiban. Kemudian kedua tentu yang mau melanjutkan perguruan tinggi juga diselesaikan. Bapak juga ambil apakah itu universitas, S1, S2, kemudian berikut ya pilihan profesi, itu harus dijalankan juga. Apakah mau jadi entrepreneurs, apa mau jadi profesional. Itu kan dua jalurnya Canisius kan di situ, menjadi entrepreneurs atau menjadi profesional. Dan banyak profesional anak Canisius yang cukup terkenal di banking, di berbagai sektor. Nah, sekarang kan juga ada wamen BUMN Pak Pahala anak Canisius.
Terus kita bicara Bambang Susantono, Ketua EKN anak Kanisius juga. Ya, betul. Jadi anak Kanisius ada di mana-mana sekarang. Menyebar banyak, iya menyebar ya hingga seluruh. Ya, menyebar di mana-mana. Iya. Dan itu salah satu jaringan lah, network juga terus dibangun. Di luar negeri juga, seperti Sehat Sutarja, salah satu Fortune 500, anak Kanisius juga. Jadi Bapak masih kontak-kontakan dengan nama-nama tersebut, Pak? masih Kerjasama. bertemu. Asik Masih itu, Pak, berrelasi, berarti. betul. Ya. Alumni networking itu sangat berguna sekali. Iya. Kayak waktu kita sama Pak Menko ini nggak cukup lama ya, Wis ya. Bentar lagi Bentar lagi udah mau selesai aja. Iya. Jadi terima kasih banyak, suatu kehormatan bagi kami Kanisius dan juga Radius ya, Iya, selaku komunitas sekolah. Terima kasih terima kasih banyak Pak Terima kasih. Hartanto. Nanti dari kami sekolah akan memberikan plakat atau bingkisan atas kehadiran Bapak secara daring di komunitas kami ini. Terima kasih Bapak atas Terima kasih, sukses selalu. Oke, Terima kasih, Pak. macam sarannya untuk kita ini betul banget untuk belajar terus. Iya, Bahwa pemuda tuh jangan pernah menyerah. betul banget apalagi kita yang Dan yang kedua ada satu yang paling penting. Apa itu, Pak? Harus ya, selain harus belajar, harus beraktivitas, harus punya calon pacar. Karena di Kanisius nggak ada perempuan. Mungkin Bapak bisa kasih saran iya, Pak. tips-tips. Makanya ekspansi ke sekolah-sekolah yang tadi saya sebut itu. Kan udah punya. Belum. Oh iya, dicari lah. Dicari. Amin. Karena kalau masuk kuliah saingan tambah gede lagi, tambah berat lagi. Sekarang Iya, Pak ya. harus mulai Iya, sekarang udah punya yang di prospek. Nanti kuliah lihat alternatif. Kalau sekarang belum punya, nanti kuliah, waduh, persaingan tambah rame. Iya, bener. Ya. Dari Search sekarang, siapin ya. Iya. Waduh, bener Pak. Saya setuju banget sama Bapak. Apalagi doain Pak, semoga saya Ya, semoga tidak jomblo. Gimana tuh, Nen? Apalagi ya itu. Aduh, gak nyangka ngomong calon pacar tadi. Kaget. Apalagi Pak, ada pesan apa lagi mungkin? Pesan lagi Pak, Iya. mungkin. Ya sudah, nanti ini babak berikutnya lagi di podcast. Siap, nanti akan diungkapkan lagi. Baik, oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi atas waktunya, suatu kehormatan Betul. bagi kami. Terima kasih banyak Pak. Ntar kalau ada Terima kasih. job host di kementerian ya bagi kita Pak. Betul, Pak. Siapa tahu Pak. Ya. Oke, sip. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ya. atas waktunya. Maaf ganggu. Sampai jumpa. Semoga kita bertemu lagi Pak. Jangan lupa main-main. Baik. Akan kita sambut dengan tangan terbuka siapa Pak. Tahu ada Ya. waktu Bapak main ke sini. Wah, kami sangat senang sekali mengantarkan Bapak untuk keliling-keliling. Betul. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Oke teman-teman, sekian merupakan Bincang-bincang kita. bincang-bincang kita bersama dengan salah satu alumni Salah Bapak satu Erlangga alumni. Hartarto. Terima kasih banyak telah menonton podcast kita pada hari ini. Nanti bakal ada podcast-podcast lagi ke depannya ya Nen. Betul. Betul banget. Jangan lupa. Stay tune aja di YouTube channel kita. Maka dari itu sekarang waktunya kita pamitan. 2-3 kucing berlari, kami pamit Undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.